Selamat dini hari, kawan dunia muram. Kita berjumpa kembali dengan episode pengalaman mistis paling mendebarkan. Kami di sini akan berbagi cerita apapun itu yang berkaitan dengan experience, entah perjumpaan, entah mendapat cerita dari siapapun, entah mengalami sendiri, entah anekdot atau apapun itu yang berkaitan dengan pengalaman batin atau pengalaman yang berkaitan dengan dunia astral. Ini obrolan ringan, siapa saja bisa berbagi, baik yang mendebarkan secara real atau mendebarkan yang berakhir komedi, berakhir dengan kelucuan, bukan begitu? Kakak Iwan, kawan Iwan apa kawan Ade? Kita akan bincang santai. Tidak akan menakut-nakuti penonton karena kami sendirilah yang dahulu atau kemarin merasa takut. Ya. Gitu. Jadi penonton kalaupun tidak merasa takut tidak apa-apa karena memang kamilah yang mengalami rasa takut itu. Silakan kita mulai dari siapa yang mau berbagi. Siapa nih? Oh, saya. Nah, mangga. Lanjut. Pengalaman mendebarkan ada. Cuman saya mau flashback dulu ke awal. Pengalaman awal kan bisa dibilang itu cukup mendebarkan nih. Cukup. Cukup. Nanti dicari yang paling Ya, itu mendebarkan. karena gimana pun juga namanya awal kan itu lumayan mengesankan dan mendebarkan gitu. Jadi kejadiannya itu kalau nggak salah SMP atau ya. Jadi emang tiap sore kita ini anak-anak di kampung ini biasanya itu mencari kegiatan dengan ke sungai untuk berburu udang, nyari udang di sungai. Jadi kalau istilah sana biasa disebut krogoh nyelam. Nah itu. Sedangkan posisi itu sudah terlalu sore. Kita ke sungai itu sekitar jam 4:30 lebih lah. Di sungai saking asiknya. Biasa namanya anak-anak kan lupa waktu ya. Tiba-tiba karena terlalu asik udah mendekati maghrib. Nah itu yang lain masih di sungai, saya naik ke atas sungai, kedinginan kan. Nah tiba-tiba pas saya naik itu pandangan saya tertuju ke depan. Jadi di depan saya itu ada rumpun bambu. Nah rumpun bambu itu di bawah rumpun bambu itu ada sosok yang saya lihat itu laki-laki berambut gondrong, hitam legam rambutnya, pakaiannya juga hitam. Kalau muka nggak terlihat, nggak begitu jelas. Tapi kalau untuk sosoknya itu jelas. Nah pada saat waktu itu tuh karena pertama kali ya. Jadi percaya nggak percaya nih. Jadi ini beneran nggak yang dilihat nih, maksudnya ini paling imajinasi lah, ngayal. Cuman lama kelamaan wujudnya terlihat jelas, terus dibarengin sama perasaan aneh gitu. Jadi kayak deg-degan nggak jelas gitu. Bukan kayak ketemu pacar. Oh bukan, beda. Oh ya, beda. Kayak merinding enggak, cuman
jantung memompa. Terlalu deg-degan lah, itulah gampangnya deg-degan. Jantung memompanya itu yang bikin ketawa. Bukan peristiwanya. Ya kita yang namanya masih kecil ya, belum tahu, awal juga itu. Saya nggak berani ngomong ke teman-teman, maksudnya bahwa saya lihat ini karena tahu bakal ditinggal. Itu posisinya itu di seberang ya, di seberang sungai yang arah pulang gitu. Jadi kalau saya ngomong, saya pasti ditinggal. Sedangkan istilahnya saya nggak pandai berenang, daripada nanti ditinggal terus anyut gitu. Alhasil alasannya saya minta pulang karena kedinginan. Nah, baru setelah naik ke atas pulang di jalan baru ngomong kalau ada ini. Teman-teman ya mereka kaget, mereka bilang kenapa nggak ngomong dari awal gitu loh. Ya tahu sendiri kalau dari awal, satu ditinggal, dua diceng-cengin nanti dikira penakut gitu. Itu pengalaman awal itu. Jadi pengalaman awal takut tapi sudah mikir. Iya. Gimana cara menyiasati rasa takut itu? Itu maksudnya. Nih kalau saya bilang apa yang saya lihat pasti ditinggal. Sore ditinggal di seberang sungai, nggak terlalu bisa berenang gitu kan, ya kacau. itu pengalaman awal. Kalau yang paling mendebarkan sebenarnya belum lama ini dan kejadiannya pun di sini gitu. Itu jadi posisinya minggu pagi berarti itu, dini hari, sekitar jam 3 lebih lah. Jadi ceritanya yang lain sudah pada tidur, karena saya belum ngantuk, keasikan nonton YouTube ya. Cuman tiba-tiba saya nonton YouTube itu review film, jadi nggak ada adegan nyanyi atau apa, tapi kok ada suara lama-lama ada suara orang nyanyi gitu, alunan lah, mengalun istilahnya. Nyanyi apa? Nembang? Senandung itu. Senandung. Seperti senandung Jawa. Gitu. Ngidung. Nah, seperti ngidung. Suaranya awalnya nggak terdengar jelas. Terus kok tiba-tiba lama-lama semakin kenceng gitu. Sedangkan ya namanya ini ya, kita mikir positif, jam segini mungkin suara orang ngaji gitu kan, biasanya ada di masjid jam 3, mungkin ada yang udah ngaji atau apa, tapi kok bukan gitu, bukan alunan orang ngaji, bukan apa. Dan itu berlangsung lama. Jadi baru berhenti itu ketika azan subuh berkumandang. Jadi saya yang rencananya tonton YouTube untuk nunggu ngantuk ya, karena ditemenin dengan alunan-alunan kidung, hilang ngantuknya. Jadi menunggu subuh agar itu hilang. Ya, dan itu baru pertama kali dirasakan ya, pengalaman yang paling jelas, dari ujung kaki sampai kepala merinding. Itu pokoknya nggak bisa dijelaskan, merinding semerinding-merindingnya. Cuman posisinya karena di sini saya mau kabur juga kemana, mau bangunin saya gak enak, mau bangunin abang juga gak enak. Aduh, gimana ini, sama tetap gengsi yang jelas gimana pun caranya itu. Masa di dalam ruangan mau kabur? Mau kemana, keluar juga posisi jam 3, ya sudahlah. Akhirnya memberanikan diri untuk stay dan tetap mata tertuju ke YouTube. Gimana pun caranya, udah fokus tetap dialihkan ke YouTube aja. Tapi telinga tetap itu, makanya saya kira kan kayak mungkin suara
miske itu kan hanya berapa kali pekikan Dan tidak nembang. dan tidak nembang. Itu hanya berapa kali pekikan dan tidak nembang. Itu pun nggak berlangsung lama gitu loh. Tapi ini kok terus Berpuluh-puluh menit. berpuluh-puluh menit. Ya bukan menit lagi, berjam-jam gitu. Suatu yang itulah pokoknya yang paling mendebarkan itu aja. Yang pertama kali itu baru pertama kali dirasakan, dan ya hitungannya walaupun di dalam ini bertiga, cuman kan Abang dan Dayung sudah tidur duluan. Saya yang masih melek. Sebenarnya sempat bangun waktu itu Bang ya. Abang sempat bangun, nanya, lagi nonton YouTube tah? Iya, karena emang nanyanya begitu kan. Coba kalau abang nanya ada yang nyanyi tah? Itu baru saja. Atau paling enggak kenapa belum tidur? Nah itu, kenapa belum tidur? Ada yang nyanyi kan jadi. Dan karena refleks aja ditanyain lagi nonton YouTube tah? Iya, lagi nonton YouTube. itu dari ujung kaki sampai ujung kepala itu merindingnya tuh. Kadang kalau kita ini kan merinding biasa kan paling di tangan, punuk gitu kan. Cuman kalau ini dari ujung kaki sampai ke atas nih, itu luar biasa sih. Itu kalau dari saya. Silakan Kakak Is apa Bapak Kawan Adek. Saya tuh lebih ke lucu sih setiap kejadian. Yang pertama ini waktu zaman masih SD kalau nggak salah. Waktu itu di desa saya kan memang belum, rata-rata rumah itu tidak memiliki fasilitas WC di dalam rumah. MCK. Bak mandi ada, ukurannya gede banget, segede kolam. Karena emang di pendistribusian airnya itu paling seminggu 2 kali gitu, jadi kan ditampung, makanya rata-rata di rumah-rumah di situ tuh baknya gede-gede. Jadi biasalah anak SD main kan sama temen, tiba-tiba mules pengen buang air. Kebetulan sawahnya baru panen, jadi kita memutuskan untuk BAB berjamaah di sawah bertiga. Berarti ini cerita lucu dan bau. Iya. Nah kebetulan banget, jadi WC sawah tempat kita BAB itu dekat dengan empang, dan empangnya dekat dengan kuburan. Dan di pinggiran empang itu ada jejeran pohon pisang banyak gitu. Ya biasa ya, namanya anak-anak BAB itu sambil ngobrol, ngebahas Power Ranger kalau nggak salah, aku lupa. Sambil berubah. Ya SD-nya udah cukup gede lah, kelas 5 apa kelas 6 gitu. Ngobrol-ngobrol, saya lihat dari kejauhan di dekat pohon pisang itu ada 2 pohon pisang yang saya lihat, tapi nggak ada daunnya, batangnya doang gitu. Tapi kok kayak orang, soalnya mulutnya tuh ada bara apinya, jadi saya pikir orang lagi ngerokok gitu. Lagi pakai sarung warna hijau terus lagi ngerokok gitu. Tapi kok kalau pakai sarung kan agak apa namanya? Gombrong gitu ya. Tapi itu kenceng gitu tuh, di badannya kenceng semua, kayak diikat gitu. Pikiran saya udah kemana-mana tuh. Itu bukan ya, pocong bukan gitu. Terus masih berdiri tuh, lagi ngobrol lagi, ngelanjutin, ditahan-tahan aja walaupun agak takut gitu. Nengok lagi, kok jongkok gitu. Jadi posisi berdiri kok jongkok, tadinya ya tinggi terus jongkok aja. Saya nanya ke teman saya, udah belum nanggung lagi gitu, udah merinding padahal gitu. Nanya ke teman saya satu laginya, udah belum lagi. Terus ya udahlah, sabar, saya nungguin yang lain kan. Terus tiba-tiba dia, ayo cepet yuk, pulang yuk. Lah kenapa gitu? Akhirnya ya udah, kita berdiri, baru beberapa langkah kita berdua, yang satu masih belum nyadar. Kita berdua tuh langsung lari, ditinggal kan. Langsung lari kembali ke daratan, ke rumah, dan bubar ke rumah masing-masing. Terus kumpul lagi.
bubarnya itu karena cebok dulu kan belum. Kebayang baunya panjang jalan. Lengket. Kumpul lagi, terus kita cerita tuh mengkonfirmasi kalau yang saya lihat itu sama apa enggak apa yang dia lihat. Ternyata kenapa dia lari duluan, malah dia yang lari duluan, dia yang lihat dan langsung takut, langsung lari, makanya cepet. Iya. Justru malah kejadiannya lucu. Kejadian yang kedua hampir mirip, lagi BAB lagi. Iya. Oh, iya. Lucu dan bau tuh iya. 2 kali cerita semuanya. Itu Urusan dengan BAB. pas zaman kuliah. Di zaman kuliah itu Itu kan kan di sawah. Iya mas. enggak juga. Kira bisa Enggak. lagi. Pas kuliah itu kebetulan tinggal di asrama kampus. Jadi emang WC-nya kan barengan ya kalau di asrama tuh. Berjejer lah kayak WC di mall gitu. Jadi apa sih WC ditutupin pintu-pintu tapi Iya. pintunya nggak full, atas bolong bawah bolong. Iya. Itu posisi jam 2 malam kalau nggak salah, mulas main BAB karena takut jadi bawa HP nyetel musik, dikencangin musiknya tuh, nyetel musik, hampir mirip kejadiannya, ada yang bersenandung juga. Pikirnya kan ada temen nih, jadi nggak takut, dimatiin. Pas dimatiin musiknya nyesel. Senandungnya serem. Masalahnya kan itu asrama cowok, Iya. yang bersenandung cewek gitu tuh. Ini nggak bener gitu. Pengen lari bingung, masalahnya baru 2 potong. Biasanya berapa? 4, 5, 6. Perut masih sakit, Iya. tapi udah diganggu bingung. Katanya bawah bolong atas bolong, takutnya dia nakutin dari atas gitu. Ambil air terus takut-takutin sop kalau mau keluar gua banjur gitu. Sambil nahan rasa takut sambil ngeluarin sisa potongan selanjutnya gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak menampakkan diri kan ya cebok, keluar pelan-pelan, keluar pintu utama toilet kan ada pintu bilik, terus pintu utama belok kanan masuk ke lorong baru lari. Iya. Jadi kejadiannya lucu-lucu kalau yang saya alamin. Dan dua-duanya Berbau potongan. Berbau. Dan ada yang berbau. Itu yang kacau. itu sih paling itu aja. Yang Jadi berkesan. bau masa SD itu dibawa sampai mahasiswa. Kuliah. Iya. Kebiasaan. Kebiasaannya begitu. Masih ada lagi? Gimana? Kakak Is? Yes, gimana? Yang paling mendebarkan ya. Iya. Semuanya mendebarkan sebenarnya. Karena tadi ini bersenandung, jadi saya juga ingat sesuatu yang bersenandung itu. Iya. Itu ceritanya pulang dari Parangtritis. Kesalahannya adalah saya pakai celana hijau. Hijau ya sebenarnya nggak terlalu hijau, tapi tetap aja kan. Tetap hijau. Tetap aja Tetap hijau. aja kan. Jadi ketika pulang itu perjalanan pulang di bis, pas tidur ya istirahat kan tidur, itu didatengin perempuan, terus dia kayak marah gitu, kayak marah dan kayak yang orang mau mencekik kita tuh. Jadi kan kita mau bangun tapi nggak bisa gitu, kena reprop. Iya. Ini ke temen tuh dia pada ngeliatin. Jadi kayak posisi tidur tapi saya tahu nih ini lagi apa gitu. Teman-teman tuh lagi apa tuh saya tahu. Ini tuh ngeliatin. Nah terus pas udah agak lama nih mungkin dia juga ngeliat saya gitu kan, kayak gitu-gitu, terus dia nanya kan, akhirnya ngebangunin, ditarik gitu, kamu kenapa? Terus tadi ada perempuan nggak ngeliat? Enggak, kata dia. Oke. Saya nggak mau tidur. Berhenti di rest area. Kayaknya itu lewat Pantura kalau nggak salah. Buat sholat isya. Tapi sholat isya itu jam 12 sampai jam 1 malam. Iya. Lama sekali. Iya. Sholat isya 1 jam. Maksudnya itu di sekitar jam 12 sampai jam 1. Ini ada jam Bukan 12 jam selama 1. 1 jam sholat isya.
Baru berhenti buat istirahat. Ayo yang mau ke WC, yang mau sholat gitu kan. Nah pas mau sholat tuh kebetulan sekali yang lain tuh udah pada selesai. Sendirian lah di musola. Itu di atas udah ribut aja kayak orang lari-lari, gerbuk gitu. Sampai selesai sholat nih. Itu suara, terus selesai sholat baru berhenti. Langsung naik ke bis lagi. Lama-lama ngantuk lagi kan karena perjalanan masih jauh. Ngantuk lagi. Dalam mimpi itu kayak udah nyampe kampus, nyampe depan perpustakaan, udah turun aja, yang lain tuh udah turun. Tapi saya malah kayak dinina boboin gitu. Awalnya lagu apa, Senandung Jawa tadi kayak nyinden, orang nyinden, terus dibangunin lagi sama teman. Mungkin dia tahu saya gimana gitu. Dibangunin lagi tapi masih berat tuh, jadi kayak yang ke bawah lagi, teriak lagi. Nah itu ganti musiknya musik jazz dong. Jadi klasik sekali, dan itu bikin makin ngantuk. Makin kayak nggak mau bangun dari kursi. Padahal saya ngeliat teman-teman tuh pada turun dari bis gitu. Jadi kayak mimpi kepotong, dan pas tidur lagi saya masih di tempat yang sama, cuman beda musik. Beda musik. Terus ada perempuan juga yang bilang, udah kamu tidur aja di sini, udah dengerin aja musiknya, enak kan? Ya enak sih jazz. Nah terus ternyata masih di jalan, dibangunin lagi tuh masih di jalan sampai udah nyampe kampus beneran, ini nggak di dalam mimpi. Nyampe kampus, pulang istirahat, tuh tidur. Ketika tidur tuh dimimpiin lagi. Dan mimpinya iya masih dengan perempuan, tapi dia tuh kayak pakai bajunya beda-beda gitu. Kayak yang pertama pakai baju yang kayak serba hijau itu. Terus yang kedua tuh kayak Eropa gitu. Pantesan musiknya jazz. Nah, yang ketiga tuh sama dengan apa yang saya temui waktu SMP. Sosok itu tiba-tiba datang, terus dia bilang, dia rambutnya segini lah, pakai seragam SMP. Dia bilang, kamu ikut saya aja pulang ke rumah. Rumah yang di mana? Udah ikut aja. Tuh rumah kamu tuh di situ, ditunjukin. Dan memang itu rumah saya. Rumah saya, dari luar rumah saya, tapi saya ngerasa ragu, ini kayak bukan rumah saya deh. Terus coba dibuka dulu deh pintunya. Pas dia buka kan pintunya tuh, ini rumah kamu kan, ayo masuk aja, masuk. Enggak, soalnya yang di dalam rumah tuh malah kayak cahaya putih semua. Enggak, saya nggak mau masuk. Terus kayak lari aja, lari, saya nggak mau masuk ke rumah itu, lari. Kebangun. Dan saat bangun tuh di lantai tuh banyak pasir. Banyak pasir, dan itu terjadi beberapa hari setelah studi banding itu. Sedap sekali. Untung di pasirnya nggak ada kembangnya gitu. Nggak ada. Kembang pasir ya. Nggak ada. Itu pasirnya Pasir putih yang dari pantai. Yang dari pantai ya. Bukan, tadinya nggak dikantongin kan? Enggak. Barangkali Kan pasir, pasti gitu. Tidur kan udah ganti baju toh. Oh udah salin udah ya. salin. Kirain baru dateng Langsung tidur. enggak. Kayak ngantongin pasir sebelumnya. Ternyata sudah mandi, sudah salin. Nah kalau ngantongin pasir harusnya hari itu aja ya. Itu mah besoknya masih gitu. Berapa hari? Aku lupa sih, antara 3 hari apa seminggu. Kalau ada pasir ya. Iya. Tapi ya udah hilang dengan sendirinya. Masih ada mimpi nggak? Ketika bangun ada pasir itu? Aku lupa sih. Tapi kayaknya masih, cuman samar-samar gitu, nggak terlalu jelas dan ingat. Itu yang paling mendebarkan. Iya, sama ya waktu SMA. Jadi pas SMA gara-gara sompral mungkin ya. Nah itu. Cangkem. Pas masuk ke, kan di Neges tuh pakai moving class. Per ruangan tuh per pelajaran ya. Masuk ke lab kimia. Hordengnya tuh
padahal nggak ada angin tapi gitu. Terus saya bilang, kok hordengnya dibuat ayunan sih? Aku bilang gitu. Jangan ayunan dong, udah pertama masuk kan, yang lain masih di belakang nih. Jangan ayunan sih. Nah pas lagi nerangin, gurunya nerangin kan ada alat peraga biologi kalau nggak salah yang dibawa di situ di lab kimia tuh, yang Patung. ada cantum apa gitu tuh, yang patung itu tiba-tiba kayak hidup. Patung itu hidup, kayak bener-bener nyata dan ya keringet tuh keluar semua, ngerasa aneh, loh kenapa sih aku keringetan kayak gini, buku tuh sampai basah. Terus sama guru tuh, kamu kalau sakit ke UKS aja, karena ngerasa pusing, mual dan sebagainya ngeliat itu kayak beneran kan. Ke UKS, nyampe UKS kok sehat. Terus kan ngerasa bete, ngapain di UKS, orang saya nggak apa-apa ya, ngerasa nggak apa-apa. Balik lagi, nyampe pintu pusing lagi. Mual lagi. Jalan aja sempoyongan. Terus dibilang gini, udah mending di UKS, ngapain sih balik lagi, tadi tuh udah sembuh. Udahlah saya balik lagi aja nih, nggak beres nih. Nah, di UKS sendirian? Ya sendirian. Jam berapa itu? Pagi? Ya, pagi sih jam 10. Jam belajar ya? Iya, jam belajar 10-11 kayaknya. Itu si paru-paru, jantung, hati itu Iya, seperti kayak hidup ya? deg-deg gitu. Bukan halu ya? Enggak. Masa halu. Karena masalahnya buku beneran basah gitu tuh. Dan biasanya patung kayak gitu kan, ini juga separuh kan ininya? Iya, itu serem. Mukanya dalam lah. Iya, mukanya separuh. Jadi nggak balik lagi ke kelas ya? Enggak. Selesai. Sampai selesai jam pelajaran. Iya. Kan ganti ruang kalau udah jam pelajaran selesai, kan ganti ruangannya. Udah sehat. Masih ada cerita. Udah. Berarti banyak yang mendebarkan ya, kalau mendebarkan. Banyak makanya. Iya. Ada cerita yang itu kan apa? Urutannya turun ya, Iya. kuliah, SMA, SMP ada nggak? Banyak. Oh. Dimulai dari ospek nih. Ini sama. Jadi ospek itu biasanya karena 3 km naik sepeda sama teman-teman. Hari itu ospek ke hari keberapa gitu kan, ospek biasa seminggu tah apa 3 hari sih aku lupa. Pokoknya hari keberapa tuh diantar sama bapak naik motor, tapi dengan jam berangkat yang sama salahnya. Jadi nyampe sekolah masih subuh, masih jam 5-an lah. Masuk kan masih kayaknya orang pertama yang masuk deh. Terus ngelihat sekarangnya jadi kelas 9F. Waktu itu saya ospeknya di 9G. Di kelas 9F itu sama kayak patung itu, patung yang organ dalam itu. Iya. Aku ngeliatnya itu pertama kali. Itu ngapain ya? Itu kan buat tempat anak-anak ospek. Kok ada patung itu di meja? Awalnya mikir begitu. Udah aja ngelewatin lapangan basket. Kan mau naruh tas. Ini kan jadi ini ruangan yang tadi pertama kali dilihat ada patung. Iya. Ini ruangan aku yang di sini nih. Kan di belakangnya tuh aku lewat sini kan. Pas lewat, kok berubah patungnya? Jadi perempuan rambutnya panjang banget. Duduknya lagi gini. Aku inget duduknya dia gini, ngebelakangin, panjang banget, duduk di atas meja. Kenapa berubah? Sendirian udah itu. Harus saya balik lagi dong, nunggu temen. Saya nggak mau masuk ke ruangan sendirian. Tapi pas nunjukin ke temen, nggak ada apa-apa. Udah siang soalnya. Nggak ada patung, nggak ada orang gitu. Udah siang. Iya udah jam 5:30, jam 6-an. Siapa tahu siswi ospek juga. Jangan yang itu. Siswi ospek. Minta ospek. Tapi memang pas SMP tuh suka ini nggak sih kayak legend. Iya. Legendnya Ada namanya urban legend. siapa gitu kan. Di sini ada sosok apa atau Iya. apa biasa. Nah itu ya sampai kelas 3 sih. Maksudnya sosok itu sering ganggu anak-anak, sering banyak anak yang kesurupan. Malah pernah
pas kelas 1 tuh gantian. Jadi dari kelas 1 A, B, C gantian pada tumbang. Orang kesurupan sampai kantor penuh. Sampai kelas 1G ya. Waktu angkatan saya itu sampai 1G. Itu gantian. Jadi kayak udah nyampe bentar lagi nih kita F gitu. Iya, psikologi panik Panik. Udah tahu kapan gilirannya. Iya. Karena gantian banget. Itu jatuh di bawah lagi terus. Jadi pingsan dulu, nyampe kantor tuh udah nggak jelas. Iya. Nggak tahu ngomong apa aja. Itu tuh penyebabnya panik. Iya, panik. Sebelah nih, habis ini kita gitu. Nyiapin udah kayak antrian. Kayak anda ya? SMP. Ya antrian BLT gitu. Iya. SMP paling kacau sih karena sering banyak orang kesurupan. Pas kelas 2 juga kan kebetulan ada yang bisa ngeliat ya. Jadi dia ngeliat temennya tuh berdiri sama yang nggak nginjek di tanah gitu. Terus saya bilang ke temennya, pindah jangan di situ. Si ini lagi ngambek ceritanya. Terus nggak mau, saya pengennya tetap di sini aja. Yang ngasih tahu malah pingsan. Karena membocorkan rahasia. Itu. Malah pingsan, dibawa ke kantor, gitu lagi kan, ngelantur lagi, kesurupan lagi. Nah setelah itu, ini udah sadar kesurupannya, di ruangan tuh bau melati, kenceng banget. Jadi anak-anak yang tadinya udah kondusif lagi nih, panik lagi pada ke belakang. Ini bau melati dari meja ini, meja kedua nih, pada ke belakang lari-lari, paling nggak jelas. Itu sih SMP mah. Berarti SMP-nya serem ya? Iya. Sekolahannya. Aduh. Pengalaman di sekolah juga ada sih, SMP nggak ada. STM ada. Gimana ya? STM tuh, jadi waktu itu kita anak Sanggar Lawan Teater itu mau latihan musikalisasi puisi untuk di Saung Juang. Waktu itu posisi emang menjelang maghrib, jadi kita latihan terus istirahat karena azan maghrib. Posisinya itu di kelas pojok aja, itu kelas paling pojok. Di belakangnya itu emang ada bekas toilet, cuman udah nggak kepake gitu. Kita lagi istirahat di kelas, saya duduk di bangku tengah. Nah, begitu duduk, kok lama-lama hawa nggak enak, jadi meriang nggak jelas gitu, terus punuk panas. Terus lama-lama fokus saya kok ngeliatnya ke pintu. Nah di pintu itu lama-lama kok melihat sosok gitu, tambah jelas yang dilihat itu. Jadi ada perempuan, jadi bajunya itu merah marun lecek lah gitulah, merah gelap lah, marun lecek. Rambutnya panjang, tapi lagi-lagi saya nggak ngelihat mukanya. Muka nggak kelihatan, tapi ketutup muka ke depan tapi ketutup rambut. Iya. Okay. Nah, itu baru tuh. Setelah merinding, tapi beda merindingnya nggak separah yang pas saya cerita senandung itu. Ini merinding, badan panas, meriang. Itu berapa detik lah, lama, cukup lama. Dia berdiri aja di depan pintu nih. Lama, terus tiba-tiba dia nggak ngilang, tapi dia pindah, geser ke masih di luar kelas, tapi di belakang, ke belakang. Nah di belakang di kelas sebelah itu, ini sebenarnya saya juga nggak ngelihat jelas secara panca indera ya, tapi yang saya rasakan itu dia dari depan kelas pindah ke belakang, dia naik ke atas. Tapi move-nya ke belakang kelas yang toilet bekas itu. Move-nya di situ. Nah, setelah itu baru deh hilang. Itu yang dirasakan pas di sekolah ya. Terbang. Jadi move-nya juga geser lah. Kayak geser gitu. Terus ke atas nongolnya di belakang kelas gitu.
itu ya lumayan lah, kalau 15 menitan juga ada seperti itu. Itu lagi istirahat ya. Itu lagi istirahat, posisi pas azan maghrib itu. Jadi kan ya secara pandangan juga kan situasi maghrib Agak remeng-remeng. remang-remang gimana gitu, dan emang nggak terlalu terang waktu itu. Di kelas itu penerangannya juga agak kurang gitu. Nah, itu yang cukup ini ya. Kalau selebihnya di sekolah mah nggak ada yang mendebarkan itu Kemarin. ya. Mendebarkan kemarin itu pengalaman ini. Kalau secara bukan laku ya, tapi istilahnya apa ya, kalau mencoba untuk meditasi. Jadi beberapa kali juga sempat merasa meditasi, sampai yang terakhir itu malam Jumat kemarin. Malam Jumat kemarin itu saya coba meditasi, nenangin diri, istilahnya merecharge energi lah. Tapi di akhir itu setengah badan saya ini kayak misah tuh, jadi badan tuh kayak misah, kayak jadi dua gitu. Cuman mungkin dari sayanya juga nggak mengeloskan, takut karena takut terjadi sesuatu, jadi seperti ngambang, jadi seperti mau misah tapi nggak bisa lepas. Jadi ke kiri pasti, dari kepala badan ini jarang terpisah, kayak ditarik kayak gitu. Tuh kalau secara ini ya, jadi apa bisa disebut laku atau apa ya kalau gitu Bang? Bukan laku karena emang recharge energi lah. Ini lebih ke pengalaman spiritual. Ya. Ada proses ketemunya titik pisah. Ya. Titik pisahnya ketemu. Kok titik pisah ketemu sih? Iya kan? Ini ketemunya titik pisah. Gimana coba? Ketemunya titik pisah. Maksudnya timing yang menyebabkan raga dan jiwa pas ketemu, gitu kan? Di titik batasnya gitu. Kalau saya menduga itu, karena yang kayak gitu bisa dipelajari, tapi memang tidak seluruh orang bisa melakukan itu. Semua orang bisa mempelajari, tapi tidak seluruhnya bisa berhasil. Nah, tidak bisa berhasil kembali. Ada yang tidak berhasil secara prosesi, ada yang tidak berhasil kembali tadi, bener. Iya. Gitu. Yang dikhawatirkan ketika udah keluar gitu kan, udah lepas, baliknya lagi gimana gitu. Ya, karena memang ya butuh panduan. Yang itu butuh panduan. Ada kalau misalnya kasarnya itu butuh wirid tertentu deh gitu kan. Ada wiridannya yang kemudian membuat seseorang itu yakin dia bisa menjadi amuba atau tidak membelah diri kan. Menjadi amuba. Membelah diri kan. Itu sebenarnya ya, kalau dalam pengertian umum itu sampai dengan rogoh sukmo sama dengan itu sebenarnya. Menarik nih pengalaman teman-teman. Yang tidak menarik itu cuma pengalaman saya kayaknya. Gimana? Waktu kecil, umur berapa ya? Kelas 1 atau kelas 2 SD gitu. Di rumah itu di belakang, samping kiri belakang itu kebun, dapuran pring, dapuran.
ya masih ada juga sih sampai sekarang ukuran pringnya. Belum ada listrik. Penerangan utama pakai petromak, itu pun jam 9 sudah dimatikan. Ganti pakai lentera atau pakai cempor, teplok. Gitu. Saat itu malam apa saya lupa. Ibu saya keluar, entah ke warung atau ke siapa, nemuin siapa gitu kan. Saya ditinggal sendirian. Kakak saya nggak tahu kemana, dua-duanya nggak tahu, bapak saya belum pulang gitu kan. Terus saya ditinggal ibu saya di kamar 1, 2, 3, kamar ketiga. Di kamar itu kan ada 5 kamar itu ya, karena rumahnya bentuk huruf L gitu kan. 1, 2, 3, 4 ruang makan, ruang kayak apa ya, bentuk L nya tuh di kamar isinya gitu. Nah, saya di kamar ketiga itu, lantai itu masih tanah. Lantai masih tanah. Saya di dipan karena merasa sendiri, takut. Akhirnya saya ngambil selimut di dipan itu, di ranjang selimut. Sudah berkeringat dingin karena takut. Kemudian secara perlahan, ini saya dramatisir sedikit ya. Biar lebih serem. Biar lebih serem. Secara perlahan selimut saya ada yang menarik ke bawah. Padahal posisi saya udah ke atas. Pokoknya rapet. Saya pegangin ini tuh. Saya pegangin. Ada yang narik dari bawah. Sampai ke kaki. Sampai ketika pertengahan itu saya pikir kucing gitu kan. Saya pikir kucing karena punya kucing juga gitu. Nggak ada suara, nggak ada apa-apa dan sebagainya. Jadi saya ngelihat selimut ditarik tuh, ngelihat sampai ucul, sampai copot. Saya lupa setelah itu ngapain gitu. Tapi jelas saya nggak pingsan. Saya nggak pingsan. Tapi lama-lama saya narik lagi selimut itu. Ditarik lagi. Saudara-saudara. Iseng banget. Ditarik lagi. Saya teriak-teriak. Tapi nggak ada yang denger. Sendirian. Apa nggak kasihan? Nggak ada yang denger gitu. Ibu saya nggak pulang-pulang. Ya, saya hampir nangis. Nggak nangis, hampir nangis karena saking takutnya. Ya masa sampai 2 kali selimut ditarik gitu kan. Sementara nggak ada apa-apa. Ya. Tetangga cuma ada 1, 2. Rumah sebelah sini ada sebelah sini gitu kan. Sementara rumahnya kan masih gede. Iya, Gede. Gede. Jadi kemungkinan misalnya tiba-tiba, kalau misalnya saya berhalusinasi, tiba-tiba ada yang jebol gede lah, kita atau ada yang nongol dari pintu, sangat mungkin gitu lah. Karena selimut saja sampai ditarik 2 kali gitu lah. Itu. Kemudian saya tarik selimut lagi, aman. Nah, sebentar kemudian ibu saya datang, saya laporkan begitu-begitu, cuek aja. Dengan santai, apa sih dia? Gak apa-apa. Dengan santainya, padahal saya hampir ngompol gitu. Kenapa nggak berpikir untuk lari ya waktu itu? Nggak ada listrik. Sementara gini ya, yang perlu saya jelaskan adalah rumah seberang depan Jauh. itu pohon waru. Oke? Jadi Pohon waru. Ya, pohon waru. Kemudian di depannya lagi ada sumur. Di sebelah sana ada loteng.
yang sering terlihat ada orang sholat sendirian, padahal bukan pemilik rumah. Di loteng. Di loteng itu. Kemudian sebelumnya saya pernah melihat dari pohon waru itu, karena dari ruang depan yang bolong oleh ram kawat karena belum ada pakai kaca, tidak pakai jendela kayu, itu ada yang terbang dari pohon waru sambil ngikik, sambil ketawa. Itu makanya nggak. Kenapa saya nggak lari gitu loh? Ya bagaimanapun kalau lari dihadang dari depan Ketemu double. Belum lagi kalau saya lari ke jalan, ya lari ke jalan saya terbiasa karena di situ banyak pohon kebon, saya sering mencium bau singkong bakar. Tanah kosongnya masih ada sekarang, gitu kan? Singkong bakar. Kalau enggak, ngeliat anak-anak kecil main, situ. Untuk sampai ke jalan saja rintangannya banyak. Banyak. Lebih seru kayaknya. Jadi saya mau lari kemana? Sambil teriak-teriak. Nggak ada pilihan itu. Itu sampai SMA. Kalau saya pulang lebih dari maghrib, ya, dari jalan raya ke rumah saya lari. Sampai SMA. Jadi SMA itu listrik itu 93. Saya masuk SMA itu 91. Kok ketahuan tuan ya. jadi listrik itu masuk setelah 2 tahun saya SMA, gitu loh. Bayangkan selama itu kan pakai Petromak, Lentera, setiap sore beli minyak tanah pakai jerigen, yang kalau jalan beli dung. Jadi gawe dolan dung. Karena ya biar gak jenuh lah gitu kan. Atau karena memang di mana-mana kayak gitu deh. Kalau bawa jerigen pasti dimainkan. Apa ya? Itu jadi setiap jam 5 atau setengah 6 itu kan sudah nyalain Petromak, nyalain lampu teplok atau lentera. Yang jam 9 lampu Petromak dimatikan gitu. Jadi tambah remeng-remeng kan kalau pakai lentera. Bayangkan belum ada listrik, di jalan semuanya gelap, di setiap rumah cuma ada lentera saja atau lampu teplok itu. Sementara kiri kanan kebun, depan udah ketahuan pohon baru, gitu. Ada sumur anu gitu kan. Jadi untuk melangkah keluar saja berpikir 1000 kali gitu, apalagi kabur. Gitu. Udah mending di rumah tutupan selimut ditarik. Yang mending sekarang aspal, yang sudah beraspal aja kerasa kan, gitu loh, terasa gitu. Apalagi dulu jalan masih tanah, becek, rumputnya tinggi. Jadi sepanjang yang sekarang masih udah mending itu ada rumah-rumah. Jadi pohon waru tuh berjejer sampai hampir ke jalan. Gimana kalau berjumpa dengan mereka gitu kan? Sementara saya masih anak-anak. Digodain. Itu yang saya alami persis gitu kan. Dan saat itu saya sempat mikir, kok berani sama aku, sama anak-anak gitu. Ketika orang tua datang kok mereka nggak mengganggu. Wah, kacau, cemen berarti kan. Iya kan, berani sama anak-anak kok. Gitu. Saya mikirnya gitu. Nah, kalau yang ada sih yang lucu. Saya sudah SMA, lucu. Jadi kamar belakang itu kan jadi tempat sholat. Kamar belakang itu. Saya pikir kalau tempat sholat kan aman ya. Teman-teman tempat sholat aman. Tempat ibadah gitu. Tempat ibadah. Harusnya aman. Saya ya iseng sih enggak, cuma karena merasa bahwa masa saya tempat sholat ada gimananya gitu kan. Ada aja. Saya tidurlah di pojok gitu kan, di pojok tidur. Baru saja ngeliep gitu kan,
saya itu dipukul, ditendang dadanya. Kalau sakit sih enggak, cuma kaget gitu. Perempuan, nggak tahu siapa. Cuma saya bilang, kenapa saya dipukul? Ya kamu tidur di tempat saya. Loh ini kan rumah saya. Iya tapi itu kan tempat saya. Otot-ototan gitu kan. Ototan. Kamu pindah sana. Enggak mau. Saya mau tidur di sini. Saya dipukul lagi. Akhirnya saya merasa saya menyalakan lampu. Iya. Nyalakan saklar tuh. Saya nyalakan. Rasa udah terang. Tapi dia masih ada. Gitu kan. Tukaran gitu kan. Tengkar. No. Lama-lama saya kebangun. Ternyata masih gelap. Lari. Tapi kejadian tuh di mimpi. Kejadian di mimpi. Kejadian bangun, kejadian menyalakan lampu tuh di mimpi. Ternyata kenapa saya bangun gelap. Saya langsung lari keluar, pindah kamar. Aduh. Ya itu nggak nyangka itu karena memang ya. Kecuali misalnya gini, ada yang mengganggu tapi sosoknya bukan perempuan atau apa gitu mungkin ya gitu kan. Ini kalau misalnya tempat sholat misalnya kayak sosok berjubah lah apalah, ini enggak. Ini perempuan dan perempuan jelangkrak tuh. Main tendang-tendang baik kok. Itu saya sempet-sempetnya tukaran, sempet-sempetnya bertengkar gitu. Udah. Pokoknya kamu pergi, nggak mau. Saya nyalakan lampunya. Gitu. Dianya masih ada. Nggak pergi. Ternyata masih pas melek. Kok peteng gitu kan. Aduh gila. Itu pengalaman ya masa muda gitu. Masa muda. Sampai masa kecil dan masa muda gitu. Ya selebihnya apa sih ya? Selebihnya merasa takut tapi tidak lari. Takut tapi tidak lari. Ya takut wajar aja lah gitu kan, karena mungkin bergesekan atau gimana gitu. Ya sebenarnya kalau diceritakan lagi kan jadi lucu. Lucu cuma ada pengalaman menjengkelkan gitu ketika saya wirid sesuatu tapi tidak selesai, efeknya sampai beberapa tahun. Setiap tidur saya selalu capek gulet, bukan perang ya, gulet aja, capek gulet dengan sosok-sosok yang mengancam nyawa saya. Sempet misalnya saya diberikan pengetahuan, tempat ini ada anunya. Tapi kan saya nggak terlalu mikirin gitu. Termasuk misalnya di dalam kosan saya sendiri baru tidur sudah ada yang mukul. Mukulnya mukul dada. Kalau nggak mukul nyekek. Kalau nggak nyekek menelikung kaki dan tangan kemudian dikitik-kitik. Nah, itu kan bisa mati sambil tidur. Mati dalam keadaan terpejam gitu loh. Mati di dalam mimpi. Itu memang gangguannya begitu. Pada akhirnya saya punya, semakin saya wakil ibadah gitu, semakin rajin ibadah, semakin diganggu, sering datangnya itu. Wah ini maksudnya apa? Kalau godaan ya nggak sampai segininya lah gitu kan, nggak umum gitu. Akhirnya saya punya cara perlahan menghilang kayak gitu. Jadi tidak ada lagi yang mengancam gitu. Karena bukan sekadar, jadi gulatnya itu bukan cuma berantem biasa, berantem mengancam nyawa gitu, nyawa saya yang mau dituju. Itu kemudian cuma anehnya saya tuh selalu ingat bahwa ini mimpi.
Dan yang saya hadapi itu bukan manusia, Iya. gitu, makhluk lain lah, gitu ya. Dan saya tahu harus baca apa, Iya. gitu, baca doanya apa. Gitu. Mulai dari Al-Falaq, An-Nas, gitu kan. Terus ayat kursi, Yasin itu saya hafal, gitu. Guru tanya, kalau baca ini nggak mempan, baca ini. Kalau ini nggak mempan lagi, baca ini, sampai terakhir, gitu kan. Ayat kursi dengan Yasin, baru bisa pergi saat itu. Entah itu mendebarkan atau tidak ya? Iya, lebih Ya. mendebarkan. Lu Mengancam nyawa. macam nama Lebih mendebarkan. sangat. Dan setiap bangun tidur pasti capek. Iya. Karena emang berantem gitu. Selebihnya ya saya beberapa kali menemani orang-orang yang ketakutan. Ya. Oh. Ketakutan. Ada yang jimbul, takut, kaget gitu. Ada yang lari tanpa sebab gitu. Itu apa sih gitu kan. Lebihnya itu. Bahkan beberapa kali mendengar suara biske gitu kan, jadi terbiasa. Dan bahkan apa sih kan, hey halo ngapain, pengen gimana itu kan. Iya. Jadi kayak gitu. Bahkan ada berdua, hujan gerimis, terus ada suara ayam ya sebagai pertanda kehadirannya, termasuk kemudian disusul oleh cekikikan gitu. Ada teman yang masih melek, saya dibangunin, karena dia gebrak-gebrak lantai. Ada apa? Ada anu. Oh ya, udah. Saya tidur lagi. Saya terus tidur, cuek aja. Ya sama kejadiannya. Iya. Ketika Panjul dengar senandung, saya dengar juga, terbangun. Karena saya pikir suara YouTube-nya Panjul kekencengan kan. Iya. Saya terbangun itu tuh. Makanya saya tanya, lagi nonton YouTube dah. Iya, oh pantesan gitu loh kan, masuk ke telinga saya gitu loh, pantesan. Ya, dia nggak ngomong sih gitu kan, dia dengar apa? Ya. Nanyanya lagi nonton YouTube tah. Iya. itu masalahnya. Gitu. Ini saya terusin tidur karena sebelum itu ada prosesi yang cukup berat, Iya. yang membuat saya capek gitu ya. Ya, saya Itu juga mau sebenarnya. bangunin juga gak enak, lagi kecapean gitu. Sudah Gitu. menikmati saja, nikmati. Nikmati saja ketakutan itu, rasain. Sendirian. Rasain. Itu masalahnya. Saya dengar tapi samar-samar. Ya kayak orang denger musik, ketika tidur denger musik, memang ada orang yang nyetel musik gitu. Saya pikir begitu. Orang yang lagi nyanyi, lagi nembang. Ya paginya saya diceritain itu tuh, saya bangun. Kenapa nggak bangunin? Nggak enak kata. Ya udah, nikmati aja lah. Udah lewat. Besok nggak bakal begitu lagi soalnya gitu. Sudah cukup sekali. Nggak bakal diulang gitu. Kecuali orang baru. Iya. Yang belum itu maksudnya. Jadi gitu teman-teman. Ya sebenarnya mungkin kita ke depan akan mengalami peristiwa yang lebih mendebarkan lagi, atau kita bisa membandingkan ini ya, Iya. cuma segitu doang gitu kan. Jadi perbandingan. Lebih serem yang dulu, ini kan yang dulu gitu kan. Karena memang ya nggak bisa terus bertingkat gitu kan. Bergantung pengalaman batin kita masing-masing. Itu asik ya. Ya karena menceritakan sesuatu yang sudah lewat itu harus dengan kegembiraan. Gitu. Kalau diingat-ingat lagi jadi kocak. Iya. Tapi emang ini temanya komedi dan bau, lucu dan bau ya temanya. Dari SD sampai kuliah. Iya. Lucu dan bau. Momennya tuh nggak pas. Setan boker. Setan ekstra jus kata telepon. Gitu. Kawan dunia muram, jangan pernah takut untuk mengenali ruang imaji kami. Kita akan bertemu kembali.